Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi meski di dunia maya ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi bab 2 di semester 2, yaitu saling ketergantungan dalam ekosistem. Materi ini merupakan materi kelanjutan dari sistem organisasi kehidupan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua sub materi utama, yaitu yang pertama adalah lingkungan dan yang kedua adalah komponen utama dari lingkungan itu sendiri. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama tentang lingkungan. Lingkungan itu merupakan segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem yang kompleks sehingga mempengaruhi satu sama lain. Kalau dari gambar ini, mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada pohon, dan di sini ada bumi. Pohon ini merupakan sebuah individu apabila hanya satu, tapi apabila pohonnya ini banyak dan sejenis, namanya adalah populasi. Nah, pohon ini akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya apa? Yaitu bumi. Bumi ini merupakan lingkungan sekitar dari pohon itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pengertian dan gambar berikutnya. Nah, ini pengertiannya anak-anak. Mari kita cermati bersama-sama bahwa lingkungan itu merupakan segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem. Ingat, sistem ya. Sistem yang kompleks, artinya sistem yang kompleks itu ya sistem yang utuh dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jelas, saling mempengaruhi, ini kata kuncinya. Mari kita lihat di sini. Di sini ada tiga jenis lingkungan ya. Mari kita lihat yang pertama dulu. Nomor 1, kita beri nomor 1. Ini ada 4 anak ya. Ada 4 anak berada di sebuah hutan. Anak ini merupakan populasi apabila jumlahnya lebih dari 1 ya kan. Tapi kalau jumlahnya hanya 1 itu namanya individu. Nah, segala sesuatu selain anak ini, selain keempat anak ini merupakan lingkungan. Pun misalnya ini ada sebuah anak yang buguru, yang buri lingkari warna kuning, ini adalah individu. Ya kan? Kemudian 3 anak lainnya ini juga bisa dikatakan sebagai lingkungan. 3 anak selanjutnya dan juga ada pohon, ada kabut, ada cahaya matahari, itu merupakan sebuah lingkungan begitu. Apabila lingkungannya baik, maka akan mempengaruhi kehidupan anak ini tadi, ikut baik juga. Tapi apabila lingkungannya itu jelek, maka nanti juga akan mempengaruhi individu yang tadi gitu ya. Kemudian kita lihat juga gambar bawahnya, ini ada ikan, yang satu di dalam akuarium, yang satu di dalam plastik. Misalnya ikan yang buri lingkari warna kuning yang berada di atas sendiri ini kita katakan sebagai individu. Kemudian ikan-ikan yang lain beserta airnya itu bisa kita sebut sebagai lingkungan. Lingkungan ini akan membentuk sebuah sistem, yang sistem tadi akan mempengaruhi kehidupan ikan yang berada di atas ini tadi. Begitu ya. Dalam hal ini yang dikatakan sebagai lingkungan itu adalah air, plastik gitu. Kemudian ikan-ikan yang lain ini juga lingkungan. Begitu halnya dengan ikan yang berada di akuarium di bawahnya ini. Pada intinya, kembali lagi ke sini bahwa lingkungan itu merupakan segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem yang kompleks dan mempengaruhi satu sama lain. Itu kata kuncinya. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu komponen utama dalam lingkungan. Komponen utama dalam lingkungan. Kita cek bersama-sama.
Dari bagan ini sudah terlihat jelas bahwa komponen utama dalam suatu lingkungan itu ada dua, yaitu ada yang dikatakan sebagai komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik itu merupakan komponen yang berupa makhluk hidup. Ingat, berupa makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 4 kelompok. Ada yang disebut sebagai manusia, kita sendiri, ada yang disebut sebagai hewan, ada yang disebut sebagai tumbuhan, dan ada yang disebut sebagai organisme lain. Lantas organisme lain itu apa saja, Bu? Organisme lain itu bisa jamur, bisa bakteri, bisa lumut, itu merupakan organisme lain. Itu juga merupakan lingkungan biotik, komponen biotik yang berupa makhluk hidup. Sekarang berupa komponen abiotik, komponen yang terdiri atas benda tak hidup. Maaf, ini Bu Ri keliru nulisnya. Bukan benda mati, tapi benda tak hidup. Gitu ya. Loh, bedanya apa? Bedanya kalau benda tak hidup itu selamanya tidak pernah hidup dan belum pernah hidup. Lain halnya dengan benda mati. Kalau benda mati itu pernah hidup, tapi terus dicabut nyawanya, alias mati, itu dikatakan benda mati. Nah, contoh dari benda mati, contohnya daun gugur itu benda mati, kayu itu benda mati, meja itu juga benda mati. Karena apa? Karena pernah hidup. Tapi beda halnya dengan ini, cahaya. Cahaya ini pernah hidup enggak? Belum pernah dan tidak akan pernah hidup. Makanya dikatakan sebagai benda tak hidup. Kemudian contoh lain dari komponen abiotik yang sering kita butuhkan setiap saat yaitu namanya adalah air. Air ini tidak akan pernah hidup dan belum pernah hidup. Begitu juga udara, oksigen, kelembaban, dan lain-lain tidak akan pernah hidup. Nah, contoh lain dari komponen abiotik selain yang ada di sini itu ada yang namanya batu, itu juga termasuk komponen abiotik. Kemudian pasir, itu juga komponen abiotik. Kemudian pH itu juga komponen abiotik. pH itu derajat keasaman dan kebasaan suatu benda. Gitu ya. Nanti kalian bisa cari referensi lain dari internet, dari buku yang termasuk komponen abiotik itu apa saja begitu. Nah, sampai di sini jelas ya. Semoga dimudahkan dalam memahami sebuah ilmu. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, sekarang peran dari komponen biotik dalam suatu lingkungan. Dalam suatu lingkungan, komponen biotik itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang disebut sebagai produsen, ada yang disebut sebagai konsumen, ada yang disebut sebagai dekomposer atau pengurai. Tentunya kalimat ini atau istilah ini tidak asing buat kalian ya, karena dulu di semester 1 kalian sudah belajar tentang ini waktu ciri-ciri makhluk hidup, begitu ya. Produsen itu merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri, sehingga disebut sebagai makhluk autotrof. Ingat, autotrof itu berarti mampu membuat makanan sendiri, disebut produsen gitu ya. Contohnya apa? Hanya ada satu, yaitu tumbuhan saja. Tumbuhan disebut sebagai makhluk autotrof. Kenapa? Karena mampu membuat makanan sendiri. Tumbuhan juga disebut sebagai produsen gitu, cara mudahnya. Kemudian yang kedua, makhluk yang disebut konsumen, yaitu makhluk yang mengambil makanan dari produsen, artinya tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga disebut makhluk heterotrof. Ingat, heterotrof, Bu Ri garis bawahi, heterotrof gitu ya. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 4 lagi. Ada yang berdasarkan makanannya loh ya, dibagi menjadi 4. Ada yang disebut karnivora, pemakan daging. Tentunya contohnya kalian tahu, ada buaya, ada singa, ada serigala, ada anjing dan sebagainya. Itu karnivora, pemakan daging. Herbivora, pemakan tumbuhan. Banyak contohnya, ada sapi, kambing, kelinci dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut predator. Predator itu pemangsa. Contohnya harimau, ular itu juga bisa disebut sebagai pemangsa atau predator. Artinya memakan dari sebuah
dari makhluk hidup lain gitu, yang nantinya akan membentuk suatu rantai makanan, itu predator. Kemudian omnivora. Omnivora ini adalah makhluk yang sangat rakus, pemakan segalanya, daging mau, tumbuhan mau, apa aja mau. Itu contohnya adalah kita sendiri, yaitu manusia gitu. Kemudian kelompok yang ketiga setelah produsen, konsumen. Ketika produsen dan konsumen itu mati, maka akan diuraikan yang namanya dekomposer atau pengurai, atau juga disebut sebagai detritus. Apa tadi? Detritus. Nah, detritus itu apa? Organisme yang mendapatkan makanan dari menguraikan sisa-sisa makhluk hidup gitu. Makhluk hidup yang sudah mati diuraikan oleh dekomposer. Nah, contoh dari dekomposer itu apa saja? Ada jamur, ada bakteri, kemudian contoh lainnya adalah cacing. Diingat-ingat ya, ada jamur, bakteri, dan cacing. Nah, Bu Wuri rasa karena sudah 10 menit lebih, maka pelajaran kita pagi hari ini kita sudahi. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk materi berikutnya kita bahas di pertemuan minggu depan. Selanjutnya, setelah kalian memperhatikan video ini, silahkan kalian kerjakan apa yang harus kalian kerjakan yang sudah ditugaskan oleh Bu Wuri. Silahkan kerjakan dengan baik, semoga mendapatkan hasil yang baik pula. Ada kurang lebihnya Bu Wuri mohon maaf. Bu Wuri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.